Kita berdiri di hadapan misteri yang indah dan agung. Sebuah rahasia yang menyinari alam semesta dan mengisi hati kita dengan rasa takjub. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi ilahi yang mengisi kehidupan kita dengan kasih dan keagungan. Namun, sebagian melihatnya sebagai 3 entitas terpisah, alih-alih memahami keesaan hakikatnya. Mereka tersesat dalam jaringan angan-angan yang menyesatkan, terbelenggu oleh dinding pemisah imajinasi manusiawi. Laksana kilat yang pecah di langit, muncul klaim-klaim tak beralasan, mencoba memisahkan yang sebenarnya tak terpisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah yang esa. Di dalam kekuasaannya yang terbatas, kasihnya yang tidak terkatakan, hikmat atau bijaksananya yang menakjubkan, kita menemukan di dalamnya juga kesatuan yang olehnya kita beroleh kasih, penghiburan, damai sejahtera, dan api di dalam hati kita, api kasih yang tak terpadamkan. Nanti yang menderita di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib itu juga Bapa, karena Bapalah yang berinkarnasi. Kan satu pribadi saja. Ya, Sang Bapa itu berinkarnasi menjadi manusia yang namanya Yesus, dan karena itu Bapa juga mati di kayu salib. Karena itu maka pandangan ini juga disebut sebagai patripasianisme. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, kalau saudara lihat gambar yang di layar saudara ini adalah gambar klasik tentang Tritunggal yang Alkitabiah, ya, bahwa Father is God, Son is God, and the Holy Spirit is God. But Father is not Son, Son is not Spirit, Spirit is not Father. Ya, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, nah pandangan Sabellianisme ini itu sekalipun sudah sangat lama dianggap sebagai bidah dari tahun 263 Masehi, tapi anehnya sampai hari ini masih banyak orang, banyak pendeta, banyak gereja yang mempunyai pandangan yang demikian. Jadi itu jelas salah. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu pribadi yang berbeda. Oke? Pak, saya izin tanya. Ya. Jika Bapa dan anak itu berbeda kepribadian, bagaimana caranya menjelaskan dalam Yohanes 10 ayat yang 30. Di situ kan berbunyi katanya, aku dan Bapa itu adalah satu. Ya. Yohanes 10 ayat 30 bilang aku dan Bapa adalah satu. Tapi kan tidak bilang aku dan Bapa satu pribadi. Cuma bilang satu saja kan. Jadi masih satu apa? Dan coba perhatikan. Aku dan Bapa. Aku dan Bapa. Aku
Bapa, ada kata dan di tengah. Iya, Jadi berapa orang di situ? 2. Berarti bukan satu pribadi kan? Sudah 2 itu. Pribadi pertama aku, Iya. pribadi kedua Bapa. Berarti aku bukan Bapa, Bapa bukan aku. Itu beda. Maka beda pribadi. Tapi kalau kalimat selanjutnya adalah satu, maka kita harus menafsirkan satu apa. Tidak mungkin satu pribadi. Ya, tidak mungkin satu pribadi. Karena kalau itu satu pribadi tidak akan bilang aku dan Bapa. Jelas aku dan Bapa itu sudah 2 kok. Ya. Maka itu harus satu apa. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam teks Yunani dari Yohanes 10:30 itu ego kai hopater hen esmen. Nah, ada kata esmen di sana itu sebenarnya dalam bahasa asli itu bentuknya plural. Ya, plural makanya itu orang plural, orang pertama jamak. Jadi bahasa Inggrisnya we. Ya, we karena itu dia menggunakan to be are. Ya, we are dan bukan to be am. Yang harusnya tunggal. Nah, William Seth itu mengutip kata-kata Athanasius waktu berhadapan dengan atau menjelaskan tentang hal ini ketika Athanasius menghadapi Arius. Athanasius bilang begini, seandainya Bapa dan anak bukan 2 pribadi, anak tidak akan berkata I and the Father are one, tapi am one. Dengan cara yang hampir sama, Agustinus berkata bahwa para pengikut Sabellianisme pasti membaca teks itu demikian, I and my Father is one, dan bukannya are one. Ya, jadi sebenarnya dari situ kita bisa melihat bahwa itu bukan satu pribadi. Nah, kalau memang bukan satu pribadi, berarti satu apa? Ya, satu hakikat. Jadi Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Aku bukan Bapa, Bapa bukan aku. Tapi satu. Satu apa? Satu hakikat. Seperti Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu satu. Tapi satu hakikatnya. Ya, jadi nggak ada problem dengan ayat itu. Oke? Masih ada yang mau bertanya? Saya lagi, Pak. Ya. Nah, kalau Yesus disebut pribadi yang berbeda dari Bapa, mengapa di Yesaya 9 ayatnya ke-5 di situ disebutkan bahwa dia disebut Bapa yang kekal? Itu mengapa, Pak? Oke, coba kamu baca ayatnya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau itu nubuat tentang Yesus, berarti Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Kalau Yesus disebut Bapa yang kekal, kenapa kita bilang Yesus bukan Bapa? Padahal jelas ayatnya bilang Bapa yang kekal. Nah, pertama-tama kita harus ingat bahwa istilah Bapa yang kekal di situ itu sama sekali tidak berarti bahwa Bapa itu adalah pribadi yang sama dengan Yesus atau Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa. Tidak. Ya. Coba simak kata-kata dari Charles Spurgeon. Mesias di sini tidak disebut Bapa untuk mengacaukan dengan Dia yang disebut Bapa. Nama yang benar dari Tuhan kita berkenaan dengan keilahian bukanlah Bapa tetapi Anak. Biarlah kita berhati-hati terhadap kekacauan. Anak bukanlah Bapa dan Bapa bukanlah Anak, dan sekalipun mereka adalah satu Allah secara hakiki dan kekal karena selama-lamanya adalah satu dan tidak terbagi-bagi, tetapi perbedaan pribadi harus tetap dipercaya dan diperhatikan. Juga bandingkan dengan kata-kata dari Albert Barnes. Istilah Bapa di sini tidak diterapkan kepada Mesias berhubungan dengan perbedaan dalam hakikat ilahi, karena dalam kitab suci kata itu secara seragam diterapkan kepada pribadi pertama, bukan kepada pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, maka jelas bahwa Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tapi kalau memang Yesus bukan Bapa, pertanyaannya mengapa dalam ayat itu Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Nah, kalau kita memeriksa bahasa Ibraninya, Bapa yang kekal itu
adalah afiat. Ya, Bapa kekal. Dan kata afi itu ada dalam bentuk bahasa Ibrani namanya the contract state. Ya, the contract state itu dari kata af, sehingga afiat itu tidak bisa diterjemahkan sebagai Bapa yang kekal. Tapi terjemahannya adalah Sang Bapa dari kekekalan. Kalau saudara lihat di dalam mayoritas Alkitab bahasa Inggris untuk Bapa kekal itu diterjemahkan sebagai Eternal Fathers. Tapi terjemahan dari bahasa Ibrani harusnya bukan Eternal Fathers, tapi Father of Eternity. Jadi bukan Bapa yang kekal, tapi Bapa dari kekekalan. Makanya dalam terjemahan Darby Bible itu diterjemahkan Father of Eternity. Juga banyak penafsir mengatakan demikian. Misalnya James Smith. Itu dia bilang bahwa Bapa yang kekal. Itu secara harfiah artinya Bapa dari kekekalan. Sama juga dengan pandangan dari Locker. Sebagai Bapa yang kekal, secara harfiah Bapa dari kekekalan. Jadi sebenarnya Yesaya 9 ayat 5 itu dalam Alkitab Indonesia itu terjemahannya tidak tepat. Jadi harusnya namanya disebutkan orang penasihat ajaib Sang Bapa dari kekekalan. Bukan Bapa yang kekal. Ya. Kalau memang Yesus disebut Sang Bapa dari kekekalan, ya berarti dia bukan pribadi Bapa. Ya. Kalau begitu apa artinya Yesus disebut sebagai Sang Bapa dari kekekalan? Nah, biasanya istilah Bapa itu dikaitkan dengan ide tentang sumber. Ya. Misalnya Yohanes 8 ayat 44. Coba baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis disebut bapa segala dusta. Apa artinya iblis disebut bapa segala dusta? Ya artinya dia bapaknya dusta, maka dia sumbernya dusta. Jadi semua yang berdusta itu sumbernya dari iblis. Iblis bapaknya. Ya. Oke, coba Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Bapa segala roh. Allah disebut Bapa segala roh. Bapa itu artinya sumber. Jadi Bapa segala roh itu artinya sumber dari semua roh. Nah, kalau Bapa segala dusta artinya sumber dusta. Bapa dusta itu sumber dusta. Bapa segala roh itu artinya sumber roh. Maka apa artinya Bapa kekekalan? Saya kasih ilustrasi begini. Lahir tahun berapa sih? 2000. Waktu kamu lahir Indonesia presidennya siapa? Siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Siapa presiden waktu kamu lahir? Pak. Kamu masih dapat Presiden Soeharto tidak? Presiden kedua Indonesia? Nggak dapat lagi? Kamu juga? Waduh, berarti muda banget kalian ya. Presiden kedua Indonesia itu Pak Harto namanya, Soeharto. Dia punya satu julukan. Julukannya adalah Bapak Pembangunan. Nah, kalau dia dijuluki Bapak Pembangunan itu artinya apa? Artinya pembangunan di Indonesia ini itu pelopornya itu dia. Pembangunan di Indonesia ini sumbernya dari Pak Harto. Maka dia disebut sebagai Bapak Pembangunan. Kalau Yesus disebut sebagai Bapak kekekalan, artinya kekekalan itu bersumber dari Yesus. Ya. Bayangkan, kekekalan saja sumbernya dari Yesus. Apalagi Yesus itu pasti kekal. Karena itu, dengan kata lain, Sang Bapa dari kekekalan artinya Yesus itu pencipta kekekalan, sumber kekekalan. Lihat komentar dari Wiersbe.
Bapa dari kekekalan merupakan suatu terjemahan yang lebih baik. Di antara orang-orang Yahudi, kata bapa berarti yang memulai atau sumber. Sebagai contoh, iblis adalah bapa yang memulai dari dusta-dusta. Yohanes 8 ayat 44. Jadi kesimpulannya istilah bapa yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 5 itu salah terjemahan. Terjemahan yang benar adalah bapa dari kekekalan, dan itu artinya sumber dari kekekalan, dan itu tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Bapa adalah Yesus. Jadi Yesus dan Bapa tetap dua pribadi yang berbeda. Oke, paham? Iya, paham, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Pak. Jika Bapa dan Roh Kudus beda pribadi, bagaimana mungkin Yesus Kristus disebut anak Allah? Dalam Lukas 1 ayat 32. Terus sekaligus juga anak Roh Kudus di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20. Yesus anak Roh Kudus. Ayat-ayat mana yang kamu sebut tadi? Injil Lukas pasal 1 ayat 32. Nah, yang Yesus anak Roh Kudus tuh, ayat mana? Injil Matius pasal 1 ayat 20. Oke, lihat Matius 1 ayat 20. Coba baca. Baca Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, di situ dibilang anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tapi itu, kalimat itu tidak berarti bahwa Yesus itu anaknya Roh Kudus. Ya. Tidak ada satu bagian Alkitab manapun yang mengatakan bahwa Yesus itu anaknya Roh Kudus. Nah, kalau begitu apa artinya anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus? Nah, coba simak kata-kata Pendeta Budi Asali. Maria mengandung dari Roh Kudus bukan berarti bahwa Allah atau Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Maria dan menyebabkannya mengandung melalui hubungan seks itu. Dalam dongeng-dongeng kafir, kita sering membaca tentang dewa yang berhubungan seks dengan manusia sehingga mempunyai anak. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus melakukan suatu mujizat sehingga perawan Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan siapapun. Oke, jadi jelas ya bahwa dikandung dari Roh Kudus itu bukan berarti bahwa Roh Kudus bapaknya Yesus. Yesus anaknya Roh Kudus. Itu maksudnya Roh Kudus bikin mujizat sampai Maria bisa hamil. Nah, setelah mujizat dari Roh Kudus itu pun Yesus tidak disebut sebagai anak Roh Kudus, tapi anak Allah dalam Lukas 1 ayat 35. Manusia mencoba mendekati misteri ini dengan hati yang terbuka, namun tersandung oleh kata-kata yang terbatas. Mereka berusaha memahami misteri ini, tetapi terperangkap dalam jaringan kata-kata manusiawi yang terlalu sempit untuk mencakup keagungan keesaan Allah. Laksana embun yang menguap ke udara, makna-makna terbang tak tersampaikan. Marilah merangkul misteri ini dengan hati yang merdeka, memahami bahwa kata-kata hanyalah jendela keajaibannya. Laksana sungai yang mengalir menuju lautan, kebenaran hakikinya memenuhi jiwa kita. Marilah kita bersatu di dalam kebenarannya yang tak terlukiskan. Allah Tritunggal, Allah yang Esa di dalam 3 pribadi yang kudus. Kasih-Nya yang tak terkatakan, hikmat-Nya yang tak terlukiskan, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara,
Program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.